Hai semuanya, selamat menyaksikan video presentasi kami dari kelompok 1. Selamat malam Pak, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang akan membuat atau akan membahas PPT kami dalam bentuk video yang berjudul Gaya-Gaya Kepemimpinan dalam Organisasi. Sebelumnya saya akan membacakan 4 nama anggota kami. Yang pertama yaitu Aldi Lumbandraja, yang kedua Agnes Teresia Purba, yang ketiga Irma Bonita Simbolon, dan yang terakhir yaitu Dika Sinaga. Di sini kami memiliki 3 diskusi agenda. Yang pertama yaitu pengertian pemimpin, yang kedua gaya kepemimpinan dalam organisasi, yang ketiga yaitu studi kasus. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi, maupun perusahaan. Beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, William G. Scott berpendapat pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menurut Hemnil dan Kuhn, pengertian kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu menurut Rich dan Behlin, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Dan yang terakhir yaitu menurut Wes Siever dan Masaryk, kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijadikan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau lebih. Materi yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahannya. Beberapa gaya kepemimpinan yang ada dalam masyarakat antara lain yaitu gaya kepemimpinan otokrat, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan visioner, gaya kepemimpinan strategis, gaya kepemimpinan suportif, gaya kepemimpinan transformasial, gaya kepemimpinan delegatif, gaya kepemimpinan karismatik, dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu studi kasus. Salah satu tokoh sejarah yang berperan penting dalam sejarah dunia adalah Adolf Hitler. Dapat terlihat dari perilakunya dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, ataupun dari cara menegakkan disiplin. Adolf Hitler menjadi pemimpin yang berhasil pada masanya. Walaupun di dunia luas, dia dikenal sebagai manusia jahanam sepanjang sejarah. Hitler menganut gaya kepemimpinan otoriter yang menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau satu kelompok kecil. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Orang yang dipimpin merupakan pihak dari pelaksana hukum, keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin. Pemimpin menganggap dirinya lebih dari dalam segala hal dibandingkan dengan bawahannya. Saat Hitler menjadi pemimpin, gaya kepemimpinan yang ia gunakan berhasil membawa Jerman pada kondisi full employment. Meskipun keadaan tersebut tidak bisa meningkatkan purchasing power parti rakyat. Sekian dari hasil pemaparan PPT kami dalam bentuk video. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih.